Kalau saya bilang ada seorang arsitek yang pernah dianggap terlalu liar, terlalu berani, bahkan terlalu berbeda untuk menjadi arsitek, apakah Anda percaya? Namun justru karena keberaniannya itulah, ia menjadi salah satu arsitek paling berpengaruh di dunia. Hari ini kita akan mengenal sosok perempuan yang dijuluki The Rockstar of Architecture. Inilah kisah Odile Dec. Odile Dec lahir pada tahun 1955 di kota Laval, Prancis. Ia belajar arsitektur di Sekolah Arsitektur Nasional Paris-La Villette. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan urbanisme di Sekolah Studi Politik di Paris. Namun, perjalanan karirnya tidak semulus yang dibayangkan. Di tahun pertama kuliah, seorang dosen bahkan pernah mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki karakter untuk menjadi seorang arsitek. Kalimat itu ternyata justru menjadi bahan bakar yang membuatnya terus membuktikan diri. Sejak awal karirnya, Odile Dec memang tidak pernah suka mengikuti aturan. Ia mendirikan biro bersama suaminya, Benoît Cornet. Nama biro mereka adalah ODBC Architects. Nama mereka mulai dikenal dunia setelah memenangkan proyek Banque Populaire de l'Ouest di Rennes pada tahun 1990. Bangunan tersebut menjadi salah satu gedung perkantoran baja pertama di Prancis dan langsung meraih banyak penghargaan internasional. Sejak saat itu, dunia mulai memperhatikan satu hal, yaitu Odile bukan hanya merancang sebuah bangunan, ia juga sedang membangun cara berpikir baru tentang arsitektur. Namun pada tahun 1998, tragedi besar terjadi. Benoît Cornet meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Banyak klien mulai meragukan apakah Odile mampu melanjutkan biro arsitek seorang diri. Bahkan, ia mengaku bahwa sebagai perempuan, dirinya sering dipandang hanya sebagai pendamping suaminya. Alih-alih menyerah, Odile justru bangkit. Ia mengembangkan identitas desainnya sendiri. Bahkan, banyak karya paling terkenalnya justru lahir setelah masa sulit tersebut. Kisah ini menjadi bukti bahwa kreativitas sering lahir dari keberanian menghadapi kehilangan. Kalau kita melihat penampilan Odile Dec, mungkin Anda langsung paham. Rambut hitam, pakaian serba hitam, lipstik merah, dan gaya gotik. Namun, julukan rockstar arsitek bukan hanya soal penampilan. Cara berpikirnya juga sangat revolusioner. Ia percaya bahwa arsitektur bukanlah sekedar membuat bangunan yang indah. Menurutnya, arsitektur harus mengguncang emosi, memancing rasa ingin tahu, dan membuat manusia mengalami ruang secara berbeda. Baginya, bangunan harus mampu membuat orang lupa sejenak terhadap kerasnya kehidupan di luar. Sebuah filosofi yang sangat humanis, meski diwujudkan lewat bentuk-bentuk yang sangat radikal. Odile Dec selalu menolak membuat bangunan yang terlihat biasa. Ia lebih suka menciptakan ketegangan visual. Garis diagonal, bidang miring, ruang yang mengalir tanpa batas, permainan cahaya, material baja, beton, dan kaca yang diekspos secara jujur. Yang menarik, setiap proyek dibuat berbeda. Ia tidak percaya pada satu gaya yang diulang terus-menerus. Menurutnya, setiap lokasi, setiap budaya, dan setiap klien memiliki jawaban arsitektur yang berbeda. Justru keberagaman itulah yang membuat arsitektur tetap hidup. Salah satu karya terbaiknya adalah perluasan Museum Seni Kontemporer Makro di Roma. Alih-alih membuat museum sebagai ruang pameran biasa, Odile merancang pengalaman ruang, seperti koridor yang saling bersilangan, jembatan melayang, void besar, dan tangga yang dramatis. Pengunjung seolah sedang menjelajahi sebuah kota kecil di dalam bangunan. Sirkulasinya menjadi bagian dari karya seni itu sendiri. Disinilah terlihat bahwa bagi Odile, perjalanan menuju ruang sama pentingnya dengan ruang tujuan. Proyek berikutnya adalah Frag Bretagne di Rennes. Dari luar, bangunan ini terlihat seperti kota hitam sederhana. Namun, sebuah irisan diagonal besar membelah massa bangunan. Cahaya masuk melalui celah tersebut dan menciptakan atrium yang sangat dramatis. Sekali lagi, Odile menunjukkan bahwa sebuah bentuk sederhana dapat menghasilkan pengalaman ruang yang luar biasa jika dimainkan dengan tepat. Mungkin inilah proyek yang paling kontroversial. Saat diminta mendesain restoran di dalam opera Garnier yang sangat klasik, banyak orang mengira ia akan mengikuti gaya bangunan lama. Ternyata tidak. Ia justru menghadirkan interior putih futuristik yang melayang seperti makhluk hidup di tengah bangunan yang berusia lebih dari 1 abad. Banyak yang menolak, namun setelah selesai,
Proyek ini justru dipuji karena berhasil menciptakan dialog antara sejarah dan arsitektur modern tanpa saling meniru. Proyek terbarunya yang paling terkenal adalah Antares di Barcelona. Menara apartemen ini memiliki balkon melengkung yang membungkus seluruh fasad. Setiap lantai terlihat bergerak seperti ombak. Selain memberikan identitas visual yang kuat, bentuk balkon tersebut juga membantu mengendalikan cahaya matahari dan memperluas ruang luar bagi penghuni. Ini menunjukkan bahwa estetika dan fungsi tidak harus dipisahkan. Keduanya dapat berjalan bersama. Odile merasa sekolah arsitektur terlalu sering mengajarkan mahasiswa untuk menggambar bangunan. Padahal dunia jauh lebih kompleks. Karena itulah, ia mendirikan Confluence Institute. Di sana, mahasiswa tidak hanya belajar arsitektur. Mereka juga mempelajari neuroscience, seni, teknologi, fisika, hingga ilmu sosial. Tujuannya sederhana, mencetak arsitek yang mampu berpikir lintas disiplin dan berani mengambil posisi, bukan sekadar mengikuti tren. Kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari Odile Decq, mungkin bukan soal bentuk bangunannya, melainkan keberaniannya. Ia pernah diremehkan, pernah kehilangan partner hidup sekaligus partner kerja, pernah diragukan hanya karena dirinya adalah seorang perempuan. Namun, semua itu tidak membuatnya mengikuti arus. Justru ia semakin berani menciptakan sesuatu yang berbeda. Di dunia arsitektur, keberanian seringkali menjadi fondasi utama dari inovasi. Teman-teman, arsitektur bukan sekedar soal menggambar denah, menghitung struktur, atau memilih material. Arsitektur juga merupakan cara kita memandang dunia. Odile Decq mengajarkan bahwa menjadi arsitek berarti berani mempertanyakan kebiasaan, berani mengambil risiko, dan berani menciptakan pengalaman ruang yang tidak terlupakan. Karena pada akhirnya, bangunan yang hebat bukan hanya yang terlihat indah dari luar, tetapi yang mampu mengubah cara manusia merasakan ruang di dalamnya. Kalau menurut kalian, apakah gaya arsitektur Odile Decq adalah bentuk keberanian yang menginspirasi, atau justru terlalu ekstrim untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Ibra dari Belajar Arsitektur, bagian dari rancang Reka Ruang Group. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan terus belajar arsitektur bersama kami.